Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip identifikasi risiko. Yang pertama ada pengertian. Jadi, identifikasi risiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Hal-hal yang dilakukan oleh manajer perusahaan untuk perusahaannya antara lain, yang pertama, mengetahui kemungkinan-kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan harus berhati-hati atas kemungkinan timbulnya setiap kerugian, dan hal ini merupakan tugas utama seorang manajer risiko. Yang kedua, memperkirakan frekuensi dan besar kecilnya risiko sehingga dapat diperkirakan kemungkinan kerugian maksimum dari risiko yang berasal dari berbagai sumber. Yang ketiga, memutuskan pemakaian metode pengolahan risiko yang terbaik dan paling ekonomis. Apakah dengan jalan menghapuskan, mengurangi, membatasi, menanggung sendiri, memindahkan, atau mengkombinasikan metode-metode tersebut. Yang keempat, mengadministrasikan program-program manajemen risiko, termasuk mengadakan penilaian kembali atas program-program, pencatatan-pencatatan, dan lain sebagainya. Lalu ada prinsip-prinsip identifikasi risiko. Yang pertama, pemahaman tentang adanya risiko. Yang kedua, pengetahuan sifat-sifat risiko atau frekuensi. Dan yang terakhir yaitu dampak risiko terhadap kelangsungan usaha atau tingkat kegawatan risiko dan menentukan prioritas risiko tersebut. Lalu ada 6 tipe risiko yang penting. Yang pertama ada risiko komoditas. Harga komoditas yang jatuh padahal perusahaan memegang komoditas tersebut. Yang kedua ada risiko cuaca. Cuaca yang tidak menguntungkan sehingga mengacaukan panen, dan kemudian menurunkan volume pertanian yang dikirimkan oleh perusahaan. Yang ketiga ada risiko counterplay. Counterplay perusahaan gagal memenuhi kontrak terhadap perusahaan. Yang keempat ada risiko lingkungan. Perusahaan menghadapi tuntutan hukum karena perusahaan dituduh merusak lingkungan. Lalu ada risiko persediaan. Persediaan yang dipegang mengalami kerusakan. Lalu yang terakhir ada risiko kredit. Counterplay gagal bayar kepada perusahaan. Lalu untuk mengukur risiko, yang pertama ada risiko pasar, yaitu harga pasar bergerak ke arah yang tidak menguntungkan atau merugikan. Teknik pengukurannya sendiri menggunakan value at risk atau VAR, stress testing. Yang kedua ada risiko kredit, yaitu counterplay tidak bisa membayar kewajibannya atau gagal bayar ke perusahaan. Teknik pengukurannya sendiri menggunakan credit rating, credit matrix. Lalu yang ketiga ada risiko perubahan tingkat bunga, yaitu tingkat bunga berubah yang mengakibatkan kerugian pada portofolio perusahaan. Diukur dengan metode pengukuran jangka waktu, durasi. Lalu risiko operasional yaitu kerugian yang terjadi melalui operasi perusahaan, misal sistem yang gagal. Diukur menggunakan metrik frekuensi dan signifikansi kerugian. Lalu ada risiko kematian yaitu manusia mengalami kematian dini atau lebih cepat dari kematian wajar. Diukur dengan probabilitas kematian dengan tabel mortalitas. Lalu ada risiko kesehatan, yaitu manusia mengalami penyakit tertentu. Diukur dengan menggunakan probabilitas terkena penyakit dengan menggunakan tabel morbiditas. Lalu yang terakhir ada risiko teknologi, yaitu perubahan teknologi mempunyai konsekuensi negatif terhadap perusahaan. Teknik pengukurannya sendiri menggunakan analisis skenario. Lalu ada sumber-sumber risiko. Yang pertama ada lingkungan fisik.
Contohnya yaitu bangunan yang dimakan usia sehingga menjadi rapuh, sungai yang bisa menyebabkan banjir, lalu gempa bumi, badai, dan topan. Yang kedua ada lingkungan sosial, contohnya kerusuhan sosial, demonstrasi, konflik dengan masyarakat lokal, pemogokan pegawai, pencurian, dan perampokan. Lalu lingkungan politik, contohnya perubahan perundungan, perubahan peraturan, konflik antar negara yang menyebabkan boikot produk. Lalu ada lingkungan legal, contohnya gugatan karena gagal memenuhi peraturan dan perundungan yang berlaku. Lalu lingkungan operasional, contohnya kecelakaan kerja, kerusakan mesin, kegagalan sistem komputer, serangan virus terhadap komputer. Dan yang terakhir ada lingkungan ekonomi, contohnya keluasan ekonomi, serta inflasi yang tidak terkendali. Metode pengidentifikasi risiko itu ada 9, yaitu yang pertama, menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner. Yang kedua, menggunakan laporan keuangan. Yang ketiga, membuat flowchart barang mulai dari bahan mentah sampai menjadi barang jadi, sehingga dapat diketahui risiko-risiko yang dihadapi pada masing-masing tahap dari aliran tersebut. Yang keempat, pemeriksaan atau inspeksi langsung. Yang kelima, mengadakan interaksi dengan departemen atau bagian dalam usaha. Yang keenam, mengadakan interaksi dengan pihak luar. Yang ketujuh, melakukan analisis terhadap kontrak-kontrak yang telah dibuat dengan pihak lain. Yang kedelapan, membuat dan menganalisis catatan atau statistik mengenai bermacam-macam kerugian yang pernah diderita. Lalu yang terakhir ada mengadakan analisis lingkungan. Lalu ada sumber informasi risiko. Yang pertama, dokumen internal merupakan target pencarian yang pertama dalam identifikasi risiko. Tetapi seringkali tidak semua dokumen tertata dengan baik. Misalnya, laporan keuangan, strategi dan rencana, standar dan prosedur operasi, dokumen sumber daya manusia atau SDM, surat perintah, dan lain-lain. Yang kedua ada dokumen eksternal, misalnya koran, majalah, data publikasi, statistik keuangan dan ekonomi, dan sumber lainnya. Harus bisa memilih dan memilah informasi yang penting bagi perusahaan. Yang ketiga, pihak internal perusahaan. Contohnya, karyawan yang mengoperasikan mesin selama bertahun-tahun dapat menjadi narasumber yang kompeten. Masalahnya, karyawan seringkali tertutup dan berpersepsi semakin banyak risiko di unit kerjanya, semakin buruklah cara kerja mereka. Ini tentu saja salah, tidak ada hubungan antara jumlah risiko dan kualitas kerja. Lalu yang keempat, pihak eksternal perusahaan atau konsumen, pemasok, pengamat, tenaga ahli, pesaing, dan lain-lain. Melalui fokus group discussion yang melibatkan mereka yang dianggap ahli. Sedangkan kriteria ahli sendiri yaitu yang pertama, secara rutin menangani objek yang sedang diidentifikasi risikonya. Yang kedua, orang di sekitarnya yang berpengaruh atau bisa mempengaruhi, misalnya atasannya atau rekan kerjanya. Yang ketiga, ahli dalam bidang akademik mengenai objek yang bersangkutan. Lalu ada jenis risiko, yang pertama ada informasi plester atau politik, lingkungan, ekonomi, sosial, teknologi, dan regulasi. Contoh dari tabel plester sendiri sudah tercantum di PPT. Lalu yang kedua ada informasi keuangan. Laporan keuangan dapat dijadikan rujukan untuk identifikasi risiko, misalnya dengan melakukan analisis laporan keuangan atau ALK dengan rasio-rasio keuangan. Lalu yang ketiga, didasarkan atas aliran produk dari awal proses hingga akhir. Biasanya, perusahaan memiliki diagram alur produksi. Identifikasi risiko dimulai dari unit yang kecil hingga yang paling besar. Misalnya, risiko unit penjualan dan unit periklanan menjadi risiko bagian pemasaran dan seterusnya. Pertanyaannya,
Apakah semua risiko harus kita identifikasi? Idealnya, iya. Namun, dalam kenyataannya, sulit untuk melakukannya. Risiko bisa muncul di mana saja dan kapan saja. Tidak ada habis-habisnya. Proses identifikasi menyeluruh juga akan memakan biaya, energi, dan waktu. Yang keempat, informasi aliran dokumen. Penyimpanan aliran dokumen atau tidak lengkapnya otorisasi atau menyimpangnya pihak yang memberi otorisasi menunjukkan adanya risiko. Kita dapat melakukan survei terhadap aliran dokumen atau mengevaluasi proses aliran dokumen untuk melihat titik kritis dan mengidentifikasi risiko. Evaluasi proses aliran dokumen memang lebih mudah, tetapi sebaiknya pastikan ada tidaknya risiko berdasarkan data historis maupun pendapat para ahli. Lalu yang terakhir ada informasi kontrak. Misalnya, kontrak dengan karyawan, pemasok, konsumen, pemerintah, kontraktor, dan sebagainya. Risiko dapat timbul dari loophole atau celah yang ada dalam kontrak yang dapat dimanfaatkan para pihak. Analisis kontrak sebaiknya melibatkan ahli hukum. Lalu ada proses identifikasi risiko. Yang pertama, menentukan unit risiko. Misalnya yang mau diidentifikasi adalah unit penjualan. Maka risk owner-nya adalah unit penjualan. Yang kedua, memahami proses bisnis. Setiap unit memberikan layanan atau menghasilkan produk kepada unit yang lain atau kepada pelanggan. Dalam menghasilkan produk atau jasa ini, setiap unit melakukan berbagai aktivitas. Dengan memahami proses bisnis, kita bisa mengetahui aktivitas-aktivitas yang ada pada suatu unit risiko. Pada umumnya, proses bisnis terdiri dari dua kelompok aktivitas, yakni aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Yang ketiga yaitu menentukan aktivitas yang krusial. Yang dikatakan krusial atau kritis adalah apabila unit risiko tidak dapat menghasilkan produk atau jasa oleh karena aktivitas yang bersangkutan terganggu atau tidak berjalannya aktivitas dengan semestinya. Aktivitas yang tidak krusial dapat diabaikan karena pengaruhnya tidak signifikan pada produk atau jasa yang dihasilkan. Lalu yang keempat, menentukan barang dan orang yang ada pada aktivitas krusial tersebut. Siapa orang-orangnya dan apa barang-barangnya. Lalu yang kelima, menentukan bentuk kerugian yang dapat terjadi pada barang dan orang dari aktivitas krusial tersebut. Yang pertama, bentuk kerugian pada orang, contohnya cedera, sakit, meninggal, hilang, demonstrasi, mogok kerja, berhenti bekerja, berhalangan, dan lain-lain. Lalu, contoh dari bentuk kerugian pada barang yaitu rusak, hilang, tidak sesuai, usang, terbakar, tidak berkualitas, dicuri, diselewengkan, tak tertagih, dan lain-lain. Yang keenam, menentukan penyebab terjadinya risiko atau kerugian. Yang pertama, risiko keuangan, contohnya perubahan harga, nilai tukar, dan tingkat bunga. Lalu ada risiko operasional, yang pertama ada manusia, itu meliputi kompetensi, moral, selera. Lalu yang kedua teknologi, yaitu keusangan, kualitas, serta kesesuaian. Lalu yang terakhir alam, yaitu bencana alam, kondisi alam, serta makhluk selain manusia. Mengetahui penyebab risiko sangat penting karena penanganan risiko yang sama akan berbeda jika penyebabnya berbeda. Misalnya, penanganan risiko kebakaran karena listrik berbeda dengan karena tabung gas yang meledak. Lalu yang terakhir yaitu membuat daftar risiko. Berisi dua hal penting, yakni pernyataan risiko dan penyebab risiko. Untuk mengetahui apakah itu sebuah risiko, ingat kembali 3 karakteristik risiko. Yang pertama, merupakan suatu kejadian. Yang kedua, kejadian tersebut mengandung kemungkinan. Dan yang ketiga, jika terjadi akan mengakibatkan kerugian.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kata-kata yang salah atau menyinggung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.